beragam dari itu. Kan biasanya kalau kita sedekah disyukuri Allah, dia lipat gandakan, itu mah sering. Ini mah bab menahan pandangan. Tidak. Atuh gampang. Mas, kok kelihatannya Mas nunduk terus? Iya. Mas sudah menikah belum? Kok nanya gitu? Iya, sekedar ikhtiar. Sudah punya istri belum? Alhamdulillah sedang berdoa kepada Allah. Ya saya doakan aja ya Mas ya. Apa yang salah? Karena saya juga doanya sama. Aduh. Ya saya belum ngarang terusannya. Gini-gini aja udah ceria. Padahal nggak ikutan dalam cerita ini. Dan ini sangat memungkinkan bagi Allah hadirin mengatur apapun. Karena kita menahan pandangan ini, Allah memberikan balasannya itu. Kan kita pengen lihat nih, misal ya, ini menyenangkan menurut nafsu, tapi kita memilih apa yang disukai Allah, qadul basar. Nanti balasan dari kita menahan pandangan itu bisa sesuatu yang besar sekali. Karena balasan dari Allah itu luar biasa. Kalau Allah menghalangi kita dari sesuatu, seperti Nabi Yusuf di penjara, ridho, hasilnya jadi raja. Ditahan beberapa waktu oleh Allah, hasilnya dikasih kedudukan yang terhormat. Jadi jangan menganggap remeh kita menjauhi maksiat. Misal di kamar nih, atau di kontrakan, lagi buka Toktik dan Utub ya, ada yang menarik, nggak ada yang lihat, kiri kanan nggak ada siapa-siapa, di kamar sendiri, mau tidur, tapi langsung tidak. Waduh, itu amalan yang disukai Allah. Karena kalau di depan orang kita skip karena takut dilihat orang. Ini lagi sendirian, tidak ada yang tahu, dan kita menghilangkan yang kita sukai karena takut ke Allah. Ini amalan hebat hadirin. Itu Masya Allah, nanti bisa jadi hafal Quran, dimudahkan memahami Quran, karena kita memalingkan pandangan dari yang diharamkan. Masya Allah, punya uang, mau jajan 50.000 nih, tapi lihat ada ibu-ibu lagi jajan, pas mau bayar kurang. Aduh, mending buat saya. Kata hati apa? Di hati itu bayarin. Cepat-cepat pergi, bayar. Lihat nanti hasilnya ya. Kita dalam posisi perlu, tapi kita memberikan kepada yang lebih perlu. Allah tahu tidak? Beda ya, kalau kita uang ada nggak perlu, kita ngasih itu lebih ringan. Tapi kalau kita perlu dan kita merasa ini lebih baik dibelikan ke orang yang lebih perlu, waduh, itu Allah maha mensyukuri. Nah, hidup kita tuh kayak gini hadirin, memilih apa yang Allah sukai. Dan balasan dari Allah tuh tidak harus ngegelempeng emas. Mau nggak saudara tiba-tiba datang emas 2 kilo gitu, tapi jatuh kena jidat, kan geger otak. Jangan, mana Allah, saya sudah 50.000 barusan, katanya bakal kedua 10 kali lipat. Itu terlalu kekanak-kanakan. Bagi kita balasan dari Allah, bisa nikmat sedekah aja udah besar itu. Dipilih oleh Allah, kita bisa bersedekah pada saat kita perlu, itu nikmat besar dari Allah. Ganjarannya bisa iman menguat, bisa ibadah jadi khusyuk, doa jadi mustajab. Jangan selalu ukur identik dengan uang. Nggak boleh begitu. Walaupun ada ya yang seperti itu, tapi sebaiknya kita puas saja, bisa jadi beramal. Perkara balasan udah nggak ada keraguan lah.
Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah dengan baik. Berangkat ke sini aja ada yang pakai maksiat itu. Tapi oleh Allah ditolong ke sini, bisa dengar. Mungkin ada kebaikan kecil ya. Ada yang dorong, ini kan nanjak nih. Ada yang bagian gerobak sampah udah sepuh, ngedorong gerobak sampah berat. Terus kita dengan sukacita ikut mendorong tanpa diposting ya. Kenapa ketawa? Karena ada yang ngedorongnya dikit, postingnya besar. Ngedorongnya asal antol. Aduh, Allah tahu dia acting. Aduh, dia belum tahu sampah itu tumpah menimbun dirinya. Hanya cuma yang ikhlas saja. Makanya bagi yang suka posting-posting, hati-hati ya. Boleh nggak sih sedekah di posting? Boleh, kalau ada followersnya. Kalau tokoh boleh, niatnya jadi contoh. Misalkan kita posting waktu sedekah 1 miliar ya, tapi diam-diam 100 miliar. Oh kejauhan berat. Saya belum pernah lihat 1 miliar. Nah hadirin sekalian, artinya ingin sekali dengan ceramah ini kita menikmati amal-amal yang betul-betul kita persembahkan untuk Allah, dan kita yakin bahwa Allah Maha mensyukuri. Kita tidak usah mendikte Allah tentang balasannya ya. Ya Rob, kau tahu kan hutang saya 10 juta. Jadi sekarang saya gini loh ya Allah, saya sedekah 10.000, nanti kan engkau kembalikan 100.000 ya. Udah gitu saya sedekahin lagi, nanti engkau balikin 1 juta. Terus saya sedekahin lagi, nanti jadi atulah kayak taman kanak-kanak beginian. Udah jebet-jebet aja. Ya Allah, semoga engkau ridho, dan enggak usah ragu dengan janji Allah. Tidak usah ngitung, tidak usah ngatur, tidak usah nunggu-nunggu. Itu masih rada kekanak-kanakan ya kan. Allah udah tahu nih kita nunggu, enggak usah. Duh ya Allah, kapan dong? Apa-apaan nanya gitu kan? Bukan tidak boleh, tapi yakinlah Allah bakal ngebalas pada waktu yang paling tepat, dengan bentuk yang paling pas, dan Allah Maha tahu itu, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Jangan lelah untuk terus berbuat baik. Pernah dengar kan kisah seorang wanita yang belum baik akhlaknya? Nyebutnya belum ya, bukan tidak baik, karena siapa tahu suatu saat jadi baik. Lihat anjing kehausan sampai menjilat pasir, lalu dia turun ke sumur sampai membahayakan dirinya karena buka selopnya ambil air. Tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Dan dari satu selop air diampuni itu dosanya. Punya dosa tidak? Oh langsung sekarang bawa selop air. Artinya apa sih dari semua ceramah ini? Artinya jangan risau dengan janji jaminan Allah. Kalau kita terus melakukan kebaikan sekecil apapun dengan ikhlas, itu sih intinya. Karena kita tidak tahu nih yang mana yang bakal menjadi ampunan Allah, yang mana yang akan membukakan pertolongan Allah, yang mana yang bakal jadi jodoh. Walaupun gak nyambung seperti tadi ngasih minum seekor anjing, keluarnya ampunan Allah, betul? Terus saja sekarang kita berbuat baik dimanapun, kapanpun, sing ikhlas. Bahkan kalau ada peluang berbuat maksiat, sekuat tenaga hindari maksiat karena takut ke Allah. Kalaupun udah tergelincir, terus minta ampun ke Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Tentang rezeki dan sebagainya, urusan-urusan
nanti akan dibimbing oleh Allah. Kalau kita nggak bisa menyelesaikannya, nanti Allah datangkan orang yang menyelesaikan. Aduh, saya nggak mengerti ini masalah pengobatan. Nah, banyak hamba Allah yang jadi dokter, nanti dibuat. Tapi saya nggak bisa bayar. Tuh dokternya juga nanti kelebihan uang, ngongkosin malah ya. Tapi jangan diarap-arap. Ini jangan-jangan dokter ngarap-ngarap lagi. Udah, nggak ada ngarap-ngarap ke makhluk. Nggak ada ngarap-ngarap ke makhluk. Kalau saudara ngarap-ngarap ke makhluk digagalkan oleh Allah, itu nikmat atau musibah? Dengar baik-baik ya. Ini kita punya teman suka traktir. Kita beda jadi ramah ya. Apa kabar Om? Makin keren aja. Halo, tahu tidak di balik omongan itu kita pengen ditraktirin? Ayo kita makan, ayo. Ajak aja. Kok nggak makan? Saya lagi saum. Jadi nggak jadi. Itu karunia atau musibah? Karunia. Digagalkannya oleh Allah, kita berharap dari makhluk. Kalau terjadi itu bisa edik tuh. Kita nanti jadi terus mengharap. Padahal makin kita berharap ke makhluk, izah kita makin turun. Dengerin ini kawan-kawan ya. Kalau kita banyak begini, kita turun terus. Sekuat tenaga jangan. Kisah ongkos sendiri. Kalau perlu ongkosin orang. Uang kita habis, nanti ada lagi. Diganti oleh Allah. Kayak kesini nih ya. Misalkan punya ongkos, terus ngongkosin teman mau ikut, bayarin. Lihat aja nanti. Pasti nyesel. Ya. Kenapa nggak dari dulu suka ngongkosin? Memangnya Allah nggak tahu uang saudara habis? Kan dari dulu udah sering, ya. Ini kan wajah-wajah apa? Bokeh lagi, jangan ngomong gitu. Jangan terlalu menjiwai ya. Menarik hidup seperti ini hadirin. Jadi main hati. Tapi hati itu ya realisasinya adalah tindakan. Gak bisa misalkan orang tua di hatinya cinta ke anak, tapi tiap lihat anak jitak nggak cocok hadirinnya nggak. Realisasinya membelai, memeluk, tidak bisa. Saya tuh sangat cinta ke anak tapi nggak ada realisasi, omdo. Nah begitu pula kepada Allah ya. Di sini tidak berharap realisasinya, ya jaga diri. Makanya doa ini penting nih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa penting. Minta petunjuk dari Allah dalam hal apapun, termasuk bicara. Minta diberi ketakwaan, wal afafa, minta supaya terpelihara kita, diberi penjagaan agar tidak melakukan yang menghinakan diri kita. Dan wal ghina, kaya di sini hati, enggak minta-minta ke makhluk. Sudah, kalau saudara sudah punya helm sepeda, lihat teman punya helm 10, jangan pengen. Saudara kan sudah ada. Kalau ada pembagian nasi dan roti untuk kaum duafa, dan saudara bukan duafa, jangan antri. Apalagi datang ke hajatan yang tidak diundang. Kalau saudara antri, kemudian ada yang lebih perlu, kasihkan ke dia. Tanpa antrian itu kita tidak kelaparan kok, udah makan, kenapa harus repot-repot? Begitu, kita sudah antri, udah dapat, yang di belakang kelihatan lebih perlu, kasihkan, gak usah ragu.
Kita nggak makan roti, nggak makan nasi bungkus, nggak makan apa-apa. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah maha mensyukuri. Ada yang nyebut, monyet loh. Terus kita mengamalkan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Disebut monyet. Tapi tenang. Bukan. Kerak dong. Bukan. Allah tahu kita menahan amarah. Kenapa? Karena Allah suka kepada orang yang menahan amarah. Tuh nanti balasannya tuh. Apakah dia dibuat minta maaf, atau tiba-tiba ada yang lihat, dek, saya kagum, ada itu orangnya sabar sekali. Ya sedang belajar, Pak. Gimana, saya tuh orangnya pemarah, dek, bagaimana bisa sabar begini? Ya saya dengar ceramah bahwa Allah menyukai orang yang menahan amarah. Ngomong-ngomong, adek sudah punya istri belum? Ya saya sedang berdoa. Sama deh. Masa dari gitu aja langsung pengen jodoh, kelebihan. Masya Allah, astagfirullah, maaf hadirin, ampun ya Allah, mempermainkan perasaan ini yang belum punya jodoh. Wah kalau gitu saya mau menahan amarah, siapa tahu dapat jodoh. Siapa tahu ya. Sing ikhlas hadirin. Udah anak marah nggak ada yang nawarin, udah nggak apa-apa. Senang hadirin. Hidup paling menyenangkan tuh sibuk dengan penilaian Allah. Itu menyenangkan sekali. Allah suka tidak nih? Allah marah tidak? Dan Allah tahu itu, hati kita seperti itu. Maaf ya, perkara dunia, tetek bengek, uang, harta, motor, pujian, karir, itu akan kemana-mana. Kalau Allah udah suka ke kita, Allah pilihkan yang terbaik. Nggak harus seperti orang lain, nggak penting. Ini teman seangkatan saya udah punya rumah, kok saya nggak punya rumah? Nggak ada masalah, yang penting sakinah, betul? Coba, mana yang bikin bahagia? Punya rumah sendiri atau masih kontrak? Belum nyobain ya, kalau dibongkar pedihnya seperti apa. Masih ingat? Sebetulnya saya kemarin dapat tayangan dari Malaysia tuh Pak, seorang ibu-ibu tertabrak, berat sekali, ini hancur, matanya juga diganti sampai 6, plat di dalamnya, telinganya, tubuhnya, kakinya juga remuk. Tapi beliau bicaranya bagus sekali. Mau diperdengarkan? Ini bagus Mim, saya kirim ya Mim. Ini menarik ya. Saya agak beratnya karena ini wanita, tapi wanita ini tunanetra. Sekarang beliau tunanetra. Cuma 8 menit nih, keburu udahan. Udahlah, besok pagi aja lihat di tayangan ya. Udah nggak usah maksa. Wow ya. Dengar wanita atau ini istri orang. Saya masalahnya si malakama ya. Takut saudara lebih fokus ke wanitanya, padahal istri orang. Padahal yang penting itu adalah ceritanya. Nah ceritanya bisa saya ceritain ya. Cuma lagi males sekarang. Baik sahabatku sekalian, terima kasih ya. Mari kita nikmati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kita menghindari kemaksiatan, sekecil apapun kita bertobat atas dosa sekecil apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan kecuali dengan balasan yang luar biasa. Itulah salah satu sisi dari pemahaman terhadap asyakur. Jangan ragu-ragu, jangan risau tentang masa depan,
jangan risau tentang rezeki yang belum didapatkan, jangan risau tentang karir, jangan risau tentang jodohnya dapat yang mana, jangan risau. Risaulah kalau kita tidak termasuk orang yang bersyukur, karena Allah sangat mensyukuri orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa? Nggak ada pengumuman apa-apa. Biasanya naruh selembar kertas di sini. Kan? Oh iya, kita akan segera menutup. Sahabat-sahabat yang ada di medsos, insya Allah hari Ahad di Istiqlal ya. Memang tidak rutin sebulan sekali, karena seperti bulan depan saya insya Allah berangkat haji, jadi bolong lagi. Tapi mudah-mudahan dapat ilmu dari mana saja ya. Silakan hadir di Masjid Istiqlal mulai jam 9 pagi kajiannya. Datang lebih awal lebih baik. Niatkan untuk itikaf, cari ilmu, silaturahim. Insya Allah banyak kebaikan yang ada. Saudara-saudara yang akan bersedekah, kalau belum sedekah silakan sedekah. Ada ini petugasnya? Enggak ada? Ke depan tulis ya, supaya saya tahu. Mana ini? Kok malu-malu gitu petugasnya? Ada adek? Ya, adek tidak usah malu, karena adek membantu orang yang punya uang supaya bisa bermanfaat bagi dirinya dan yang lain. Jangan ragu-ragu hadirin. Mari kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil kita bersedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة